Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ila huda wa dalalata ala khair wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pertemuan yang lalu kita sudah sedikit menyelesaikan tentang babul jamaah. Sudah saya katakan babul jamaah ini termasuk bab yang sedikit susah daripada bab-bab yang lain. Insya Allah kita akan membaca sedikit detail di dalam masalah ini karena saya tengok di Yaqutun Nafis ini terlampau simpel. Jadi mungkin kefahaman untuk level ini akan kurang kalau kita hanya stay di Yaqut saja untuk bab ini saja. Oke, setelah dibaca Khalidah Sunanul Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Sunanul Jamaati katsiratun minha تسوية الصفوف ووقوف المأموم في الصف الأول فالأول وجهر الإمام بتكبيرات بقول سمع الله لمن حمده وبالسلام وموافقة المسبوق إمامه في الأذكار. Sunanul Jamaah, hal-hal yang disunahkan ketika berjamaah. Sunanul Jamaah katsiratun. Nanti kita akan baca sedikit juga di Muqaddimah Adromiyah ini yang berkaitan dengan sunnah-sunnah jamaah. Sunnah berjamaah itu banyak. Di sini sunnah berjamaah ini kalau Anda lakukan ini, maka pahala jamaah Anda itu akan komplit 27 kali. Kalau Anda kalau Anda tidak mengamalkan sunnah berjamaah ini, ada sebagian sunnah itu kalau tidak Anda amalkan akan menjadikan itu makruh dan menjadikan pahala berjamaah itu hilang. Ada yang menjadikan kurang, bukan hilang. Makna hilang ini Anda berjamaah, jamaah Anda sah, tapi tidak dihitung sholat berjamaah, Anda dihitung sholat munfarid. Kita tengok, tidak semuanya menghilangkan dan tidak semuanya mengurangkan. Kita tengok. Sunanul jamaah katsiratun. Sunnah-sunnah sholat berjamaah itu banyak. Minha, daripada sunnah berjamaah, taswiyatus sufuf ini softnya diluruskan. Ada kan soft, ada jamaah itu softnya macam zigzag. Awalnya masya Allah straight macam ini. Anda tengok soft itu banyak yang alhamdulillah di masjid sekarang ini karpetnya itu ada apa? Ada lainnya. Jadi tinggal lain. Dulu kan tak ada lain kan tak ada. Jadi susah. Dulu itu di Jordan itu ketika tidak ada line, mengatur soft itu dengan benar. Jadi imamnya itu atur satu soft pertama selesai, diaturlah soft kedua lurus, soft ketiga, soft keempat, soft kelima, soft keenam selesai, soft pertama rusak lagi. Susah. Karena kita mengatur soft itu mudah dan diancam oleh Rasulullah SAW. La tusawwiyanna sufufakum aw la yukhallifanallahu bainakum. Anda kena meluruskan soft Anda. Kalau Anda tak meluruskan soft Anda, Allah akan buat hati-hati Anda ini tak boleh bersama, gaduh terus. Tengok sekarang Islam, semua gaduh kan. Anda tengok soft di masjid macam mana. Alhamdulillah saya tengok di Malaysia ini softnya bagus. Saya tengok di negara-negara yang lain, alamak softnya teruk sangat. Macam mana Islam Islam nak bersatu, softnya saja tak boleh lurus, itu hadis soft. La tusawwiyanna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina qulubikum. Kalau Anda tak luruskan soft Anda, maka Allah akan buat hati-hati Anda itu saling khilaf. Suf, tengok nomor 1, ay ta'diluha wa tarasi fiha. Apa itu taswiyatus sufuf? Taswiyah itu kan
menyamakan sof. Apa itu menyamakan sof? Ta'diluha. Ta'dil itu diluruskan. Setelah lurus, at-taros. At-tarosi fiha. Taros ini apa ya? Rapat. Rapat. Sekiranya antara kaki dan kaki itu tidak boleh ada anak kambing boleh masuk. Karena dalam hadis kena rapatkan sof, karena setan itu akan masuk di antara dua sof macam anak kambing masuk. Maknanya kita kena merapatkan sof. Sekiranya anak kambing kalau lewat tidak boleh. Saya kira tidak harus menyentuh kaki dengan kaki, karena bila-bila ada kakinya orang itu apa itu dibilang, yang kakinya banyak kutu-kutu itu, apa itu kurang, saya cakapnya kutu air. Jadi antara jari-jari kaki itu macam ada jamur-jamur. Oh, fungus. Apa namanya? Bahasa Melayunya apa? Ada penyakit di antara jari-jari kaki gini macam ada apa? Ketua. Ada sakit di sini. Tahu kan tapi? Di Indonesia cakapnya kutu air itu menular. Itu menular. Ya, subhanallah, mungkin kalau tersentuh menular. Saya kira tak iya tersentuh, akan tetapi sekiranya kalau ada anak kambing itu nak masuk, tak boleh. Tak boleh. Wasabdu furojiha. Dan kalau ada yang kosong kena ditutup. Kalau ada yang kosong kena ditutup. Wataqorubiha. Saling mendekat. Watahadil qaimain. Harus ini dan ini saling, kadang-kadang lurus, tapi ini dan ini Jauh. terus ibrohnya dengan ini. Apa namanya? Tumit. Jadi tumit dengan tumit itu sama. Kan ada orang kan kakinya kecil, ada kakinya besar. Saya ini yang termasuk yang besar. Ada yang kecil. Bukan tolak ukurnya bukan dengan jari kaki, tapi dengan tumit. Tapi dengan tumit. Bihaitsu la yataqaddamu syai'un min wahidin alaman bijambihi. Sekiranya tidak ada yang lebih mendahului anggota tubuh salah satu orang yang ada di shaf dengan yang di sampingnya. Tangannya sama, apa namanya, tumitnya sama, walaupun mungkin rambutnya dia lebih panjang, itu tak apa-apa. Wal amru, suf ini makna taswiyatus sufuf. Hal-hal semacam ini mungkin di exam akan keluar. Apa makna taswiyatus sufuf? Ini maknanya. Wal amru bidzalika mandubun likulli ahadin. Dan menyuruh untuk menyempurnakan saf, menyamakan saf, itu mandub untuk semuanya. Jadi imam cakap luruskan saf, makmum di samping luruskan saf, orang yang di luar luruskan saf, mandubun likulli ahad. Akan tetapi perintah itu daripada imam lebih confirm. Maknanya sunnahnya untuk imam lebih sunnah daripada makmum yang cakap untuk apa namanya, menyamakan saf. Wal amru bidzalika mandubun likulli ahadin wa huwa minal imami. Dan menyuruh untuk menyamakan saf lebih disunahkan, yang menyuruh itu imam. Ya memang imam boleh menyuruh, makmum boleh menyuruh. Kalau bisa semuanya alhamdulillah. Kalau semua tak bisa, kena daripada imam. Alhamdulillah kan setiap mau sholat biasanya tuh, saya sering dengar di Malaysia ini, luruskan safnya. Kalau di Hadramut biasanya dia ambil sebuah hadis yang mengatakan sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Dia ambil hadis itu. Tak apa-apa, semua oke. Yang penting ada unsur menyuruh untuk meluruskan saf. Dulu Sayyidina Umar lewat di antara saf dengan membawa pedang. Kenapa? Karena apa ya? Kita ini kuat karena bersatu. Banyak pun tapi kalau terpisah-pisah kita tak kuat. Taswiyatus sufuf wa wuquful ma'mum fi shaffil awwali fal awwal. Dan makmum itu berdiri di shaf yang paling pertama. Maknanya shaf pertama masih ada yang
kosong, Anda kena maju. Soft pertama semuanya sudah penuh, Anda kena ke belakangnya lagi. Penuhkan soft yang kedua. Soft yang kedua penuh, baru yang bukan ini masih ada, bikin soft lagi. Ini masih belum penuh, bikin soft. Akhirnya macam piramid, macam ini. Itu tak boleh. Akhirnya mulai soft kedua tak mendapat pahala berjamaah. Kenapa? Karena soft yang kedua kena memenuhkan soft yang pertama. Yang pertama penuh, baru buat yang kedua. Oke. Ini kan imam. Ini imam. Sini kan soft. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Ini soft semua. Oke. Ini juga sama. Ini sudah penuh. Datanglah zaman soft yang ketiga. Soft yang ketiga. Datanglah zaman ini di sini. Wadah? Oke. Sekarang zaman akan ada di soft ketiga. Betul apa tidak? Dan soft ketiga itu dia hanya ada sendiri satu saja. Dia bujang di situ. Tak ada apa-apa maksud saya. Dia sendiri. Jelas? Dimakruhkan seseorang itu berdiri di satu soft sendiri. Kalau dia berdiri di sini, dia tidak akan mendapat pahala sendiri. Karena ada beberapa hadis itu mengatakan alaikum bil jamaah. Anda kena ikut kelompok orang. Kenapa? Karena setan itu, karena serigala itu, kalau dia akan makan kambing, dia akan makan kambing yang paling ujung sendiri. Fa inna dzi'ba ta'kulu qasiyatas syaridah. Karena kalau ada serigala di sini, dia akan berani face to face dengan soft pertama. Serigala memang kuat, tapi kalau dia dikeroyok beramai-ramai oleh kambing, dia bisa mati habis, ditanduk sini, tanduk sana, tanduk sini, tanduk sana. Dia kalau nak makan kambing, dia akan ambil kambing satu yang paling ujung sendiri, ini yang diambil. Fa inna dzi'ba ta'kulu qasiyatas syaridah dibilang. Terus macam mana? Macam mana? Kenapa? Kambing. Kenapa? Memang macam itu. Dulu kan memang serigala kan makannya kambing. Itu hanya untuk sebuah kiasan bahwasanya Anda ini kena ikut golongan yang paling kuat. Karena ikut golongan yang paling banyak, yaitu ahli sunnah wal jamaah. Kalau Anda ikut yang sikit-sikit, itu akan dimakan setan. Fa inna dzi'ba ta'kulu qasiyatas syaridah. Qasiyah itu yang paling ujung, syaridah itu yang lari daripada saf. Lah, ketika zaman ini sendiri di sini, dia akan menjadi qasiyatas syaridah. Saya nggak ada kambing ya. Disunahkan untuk zaman itu untuk ambil satu orang di sini, satu orang di sini. Gimana ya? Jadi diberi tanda. Coba Anda berdiri situ saja, teman. Anda berdiri situ. Pokoknya ini soft sudah penuh ya. Nah di depan ini sudah penuh soft. Ini sudah penuh soft. Saya akan ihram dan soft ini saya sendiri. Allahu Akbar. Coba. Diberi tanda saja. Diberi tanda. Kemudian zaman akan ke belakang. Ke belakangnya sedikit-sedikit. 1, langkah 2, selesai. Sekarang saya bukan sendiri tapi ada 2. Tak makruh lagi. Zaman loh Habib, saya kan sudah di soft 2. Saya kalau ke soft 3, maknanya saya tidak mendapat pahala sofil kedua. Jelas pahala soft kedua lebih tinggi daripada soft yang ketiga. Tak, Anda tetap mendapat pahala soft kedua, dan ditambah Anda mendapat pahala membantu saya, mendapat 2 pahala. Ini namanya masalah khusus, namanya masalatul jar. Masalatul jar. Jar itu maknanya tarik. Maknanya apa? Tarik. Dan itu bukan masalah pendek, itu sedikit panjang sedikit, tapi ada apa namanya? Ada namanya sunnah.
jarrul ma'mumi. Jarrul hurri min saffi iddatin yaral wifqa fi qiyamin qad ahrama. Wa sunna jarrul hurri min saffi iddatin yaral wifqa qad ahrama. Jadi ketika saya atau zaman nak tarik orang di depannya, harus yang di depannya yang dia nak tarik ini mungkin namanya Zaid. Zaman di sini dia nak tarik ini untuk ke belakang. Zaid ini dia harus merdeka, dia bukan hamba sahaya. Dia bukan hamba sahaya. Kenapa? Kalau dia ini hamba sahaya itu barang. Zaid ini adalah hamba sahayanya Yasmin. Ketika zaman pegang Zaid, maknanya zaman ini ghosab Zaid. Karena dia sudah menguasai Zaid. Dan ketika dia menggosok Zaid, kalau terjadi apa-apa, zaman kena ganti harganya Zaid ke Yasmin. Karena itu dikatakan ini harus hur, harus yang merdeka. Zaid harus merdeka. Min saffi iddatin, harus soft yang di depan itu banyak. Bukan softnya hanya 2, Zaid dan Amr. Zaman datang, Zaid disuruh ke belakang, Amr tinggal seorang, sama saja. Harus, ininya harus penuh. Bukan penuh lah, minimal lebih daripada 2. Itu dibilang min saffi iddatin. Softnya harus banyak, minimal 3 lah. Jadi kalau 1 ditarik ke belakang masih tinggal 2. Min saffi iddatin yaral wifqa. Yaral wifqa ini sekiranya yang di depan itu, kalau zaman buat macam ini dia tarik-tarik, dia paham maksudnya. Maknanya yang kena Anda tarik itu kena penuntut ilmu. Jangan pakcik-pakcik yang ada di surau Anda tarik. Dia akan pukul-pukul Anda macam ini. Kenapa nak tarik-tarik saya? Mereka tak paham. Macam mana? Mereka tak paham. Orang kampung-kampung Anda macam ini. Apa nak buat kau ini? Dia harus yarul wifqa. Penuntut ilmu lah kira-kira. Oh, ini pernah belajar fikih. Anda kena tarik. Ketika ditarik dia akan paham. Yarul wifqa fi qiyamin, dan harus tariknya dalam keadaan qiyam, bukan dalam keadaan sujud. Macam mana dia nak mundur. Qad ahrama. Harus setelah zaman ini ihram dulu, Allahu Akbar, baru tarik. Jangan tarik dulu baru ihram. Ya kalau seampainya tarik dulu, dia ke belakang, zamannya kentut. Subhanallah, kan antara tarik dan ihram kan ada beberapa detik kan. Itu kan boleh terjadi apa saja itu. Kentut kah, apa kah? Oh, saya lupa wudu. Dan jangan pula buat yang belakang ini mundur, Anda ambil tempat dia. Itu tak boleh pula macam itu. Tak boleh. Ini namanya masalatul jar. Dulu banyak orang-orang di exam dengan ini. Apa masalatul jar? Ini bednya ini. Ini bed yang paling famous di dalam masalatul jar ya ini. Wa sunna jarrul hurri min saffi iddatin yaral wifqa fi qiyamin qad ahrama. Fi qiyamin qad ahrama. Ini adalah khulasah masalatul jar. Wa wuquful ma'mumi fi shaffil awwal fal awwal wa huwa alladhi yalil imam. Dan shaf yang pertama itu adalah shaf yang setelah shafnya imam. Wa jahrul imam bit takbirat. Terus tengok nomor 3. Dan imam disunahkan untuk jahar di dalam takbirat, takbirat. Nomor 3, fa in kaburul makanu nudiba muballighun yajharu bidzalik wa in akulih.
kalau tempatnya itu besar, sekiranya imam itu, suara imam tidak boleh sampai semua tempat masjid, maka disunahkan untuk ada mubalik. Kalau tidak, maka dimakruhkan ada mubalik. Wa illa kuriha. Kalau tempatnya kecil saja, macam musola macam ini, tempat ini, perlu mubalik kah? Allahu Akbar zaman Allahu Akbar. Itu makruh. Satu saja, untuk apa mubalik barang? Mubalik kalau Masjidil Haram, ya besar, perlu mubalik. Wa jahrul imami bit takbirat wa biqauli sami Allahu liman hamidah. Ketika i'tidal kan bukan Allahu Akbar kan, tapi sami Allahu liman hamidah. Disunahkan juga untuk jahr. Wa bis salam, salamnya juga. Salam ini sunnah. Jahr bis salam itu sunnah. Salamnya yang wajib, tapi jahrnya sunnah. Pernah saya ceritakan yang itu apa namanya? Sudah ya. Yang orang sering apa namanya, suka amin itu. Yaitu orang menjadi imam karena dia seronok. Waladhdallin. Makmumnya apa? Amin. Dia tengok apa? Masjid bergetar karena amin itu apa? Seronok dia. Akhirnya makmumnya cakap, tak kira cakap amin. Waladhdallin, senyap semua. Ada apa nih? Imamnya pandai. Anda tidak buat pasal dengan saya. Tanya siapa? Saya imam sih. Salamnya wajib, jahrnya sunnah. Dia salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 30 menit macam itu. Dia baca wirid. Makmum di belakang lama sangat ini salamnya. Sudah 30 menit, Al-Fatihah, pergi dia. Wa bis salam. Wa muwafaqatul masbuki imamahu fil adhkar. Dan yang diantara sunnah adalah makmum yang masbuk. Apa itu makmum masbuk? Makmum masbuk adalah makmum yang tidak mendapatkan zamanan yasa'u fihi qira'atul Fatihah ma'al imam. Itu masbuk. Apa masbuk? Makmum yang tidak mendapatkan waktu membaca Al-Fatihah bersama imam. Itu namanya apa? Masbuk. Apa itu masbuk? Kalau Anda masbuk, Anda tidak perlu membaca Al-Fatihah semuanya atau sebagian. Anda akhir-akhir Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Allahu Akbar. Anda langsung rukuk. Tak ya? Habiskan Al-Fatihah. Atau ketika imam sudah qul huwallahu samad lam yalid wa lam yulad, Anda Allahu Akbar wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu Akbar. Langsung Anda tak ya membaca Al-Fatihah. Itu namanya masbuk. Masbuk adalah seorang makmum yang tidak sempat mendapatkan waktu yang cukup untuk membaca Al-Fatihah bersama imam. Makmum yang masbuk ini kadangkala dia di rakaat pertama, kadangkala di rakaat kedua, kadangkala di rakaat ketiga. Zaman sudah di rakaat ketiga, saya baru masuk. Oke kan? Ketika zaman rakaat keempat, saya masih rakaat kedua. Zaman membaca tahiyatul akhir, saya membaca tahiyatul awal. Tahiyatul awal tidak sepanjang tahiyatul akhir. Akan tetapi disunahkan untuk makmum itu juga membaca tahiyatul akhir. Kenapa? Karena ketika Anda membaca tahiyatul akhir, Anda mengikuti imam. Mengikuti imam di dalam perbuatan wajib, di dalam ucapan sunnah. Itulah makna muwafaqatul masbuki imamahu fil adhkar. Disunahkan juga sama dengan imam, mengikuti imam di dalam zikir. Tengok nomor 4. Ai al-wajibah wal mandubah. Zikir yang wajib dan zikir yang mandub. Falau kana fi mahalli tasyahudihil awal wa faqahu fi du'ai tasyahudil akhir. Kalau makmum masbuk itu masih di dalam tasyahud awal dan imam sudah tasyahud akhir, maka disunahkan untuk makmum itu ikut imam membaca tasyahudil akhir. Amma fil af'al fal muwafaqah wajibatun fi ma adrakahu ma'ahu minha wa in lam yuhsab lahu. Adapun muwafaqah fil af'al itu wajib walaupun tidak daripada rakaat. Contohnya loh ya, zaman imam
ketika iktidal saya datang, saya ikut zaman ketika sujud, rakaat itu saya tak akan dianggap. Jadi saya sujud dengan zaman, duduk di antara dua sujud dengan zaman, sujud yang kedua dengan zaman, semuanya ini percuma semua. Semuanya apa? Sia-sia. Tetap saya wajib mengikuti zaman. Walaupun sujud saya duduk di antara dua sujud dan sujud yang kedua tidak dihitung dari rakaat itu. Rakaat saya baru dihitung ketika zaman berdiri. Baru saya dihitung rakaat pertama. Walaupun tidak dihitung tetap wajib. Adapun di zikir sunnah. Jadi saya ikut zaman. Saya ikut zaman ketika tasyahudul akhir. Oke. Saya tidak wajib untuk membaca tasyahudul akhir. Karena itu masih rakaat saya yang pertama. Sama tasyahudul akhir, saya baru ikut Allahu Akbar, saya langsung duduk. Saya tidak wajib untuk membaca tasyahudul akhir. Karena itu bukan tempat tasyahudul akhir. Saya cuma disunahkan membaca tasyahudul akhir karena saya mengikuti imam. Yang namanya sunnah kalau saya tak baca pun sholat saya sah, tapi saya tetap wajib duduk. Duduknya wajib, bacanya sunnah. Saya tetap wajib duduk karena duduk ketika tasyahudul akhir itu adalah rukun min arkanis sholat. Makruhatul jamaah, sudah dibaca. Makruhatul jamaati kathiratun minha tarkut tasbiyati wal iqtida'u bil fasiqin. Makruh jamaah itu banyak. Makruhatul jamaah, makruh jamaah itu banyak. Di antaranya adalah apa? Tarkut tasbiyah. Tasbiyatus sufuf sunnah. Meninggalkannya makruh. Wal iqtida' bil fasiq. Dan menjadikan imam kita bermakmum dengan orang yang fasik. Illa in khosyiya fitnatan, kecuali waduh ini penat ini imam memang fasik tapi dia presiden. Kalau saya tak ikut makmum dengan presiden, wah urusan panjang ini, urusan panjang. Atau mungkin dia kepala kampung atau menteri besar atau apa. Loh, kenapa Anda tak nak menjadi makmum menteri besar? Tak, dia fasik habis. Anda game over sudah itu. Khosyah fitnah macam mana? Kenapa para ulama cakap macam ini? Karena kita tengok banyak sekali ulama-ulama sholat di belakang Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf ini orangnya sudah bila-bila masuk masjid. Jadi ada pemberontak itu biasa sholat di masjid. Hajjaj masuk ke masjid itu, mereka sedang sholat, Hajjaj tutup pintu. Setelah salam, kepala-kepala ini sudah waktunya dipanen. Semua dipanggang satu. Ulama cakap, kurang apa fasiknya Hajjaj ini? Tapi Ibn Abbas sholat di belakang dia, Fulan sholat di belakang dia. Kenapa? Karena takut fitnah. Hajjaj itu masuk Masjid Nabawi dengan kuda dia, biasa. Coba. Tapi nak macam mana? Hajjaj itu dia juga punya jasa. Yang mentitik Al-Quran itu, dia atas perintah dia. Atas perintah dia. Wal iqtida' bil fasik, kecuali kalau kita takut tidak menjadi makmum dengan orang fasik itu jadi fitnah. Macam kes Hajjaj. Kalau imamnya itu raja, presiden, perdana menteri, kita tak ikut, dan nanti kalau kita tak ikut boleh jadi fitnah. Wabil muqtadi'. Begitu pula dimakruhkan imamnya itu muqtadi'. Wahabi, Mu'tazilah, Syiah, orang-orang yang muqtadi' itu makruh untuk menjadi imam. Dibilang wahwal mukhalif li ahli sunnah fil aqaid. Alhamdulillah di Negeri 9 itu sedikit tadi. Karena sudah jelas saya ketika Amit Tauliyah di sini semuanya
examnya untuk tepis Wahabi semua, untuk tepis Wahabi semua. Wahada in lam nukafirhu bi bid'atihi. Ada beberapa bid'ah itu yang membuat kita ini kafir, yang membuat orang yang meyakini itu kafir. Apa contohnya? Qadiani. Qadiani itu sudah kafir. Kenapa? Karena dia meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Maknanya Rasulullah mengatakan wa khatamin nabiyyin. Apa? Anda mengatakan Rasulullah itu adalah Rasul yang paling akhir, itu adalah alif ba ta-nya Islam. Rasulullah adalah Rasul dan Rasul yang paling terakhir, yang mana agamanya ada sampai hari kiamat dan agamanya nasikhun li jami'. Untuk semua agama itu adalah alif ba ta-nya Islam. Kalau Anda tidak meyakini itu, Anda kafir. Anda kafir. Kalau yang makmum, yang imamnya itu Qadiani, tak sah sholatnya. Kenapa? Karena dia sudah mengingkari maklum minad-din bid-darurah. Karena Rasulullah SAW adalah penutup para nabi, itu adalah maklum minad-din bid-darurah. Maknanya yang mengingkari itu kafir. Semua orang tahu, semua Islam, kalau Anda Islam, Anda akan tahu bahwasanya Rasulullah adalah nabi yang paling akhir. Kamu kiri hasil ajsad fala tasihhu lahu shalah. Seperti orang-orang yang mengingkari kebangkitan. Ada satu muslim tapi mengingkari hari kiamat. Saya muslim, saya syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi saya tak percaya hari kiamat. Anda kafir. Anda kafir. Pada sifat mungkin hasil ada beberapa kelompok filosof itu mengingkari bahwasanya sudah Anda mati, sudah selesai. Ada beberapa golongan Syiah itu meyakini hasyul ajsad. Ada kalau baca kitab-kitab tentang kitab-kitab tentang firaq wa tayyarat, ada yang meyakini apa Syiah, apa lupa saya. Ada banyak sekali Syiah itu. Ada yang meyakini akan ada 7 putaran. Jadi Nabi itu ada 7 habis mulai 7 lagi, 7 habis mulai 7 lagi, macam itu. Dan terus macam itu sampai kiamat. Macam itu. Ahlul bait yang Syiah yakini itu adalah putaran dari 7 itu. Kenapa 7? Boleh 7 itu angka yang best lah. Hari pun 7. Macam itu. Dia neraka pun juga 7 pintunya. Neraka pun juga 7. Ada kalau tengok keyakinan tuh pelik-pelik. Banyak sekali. Alhamdulillah yang datang ke Anda itu keyakinan yang benar. Mana Anda bikin yang Syiah yang Wahabi. Nah, jadi apa kita? Wal iktidak bil fasik wa bil mubtadi wa imamatuhuma dan menjadikan mereka itu imam. Wa imamatul muwaswis. Jadi ada orang fasik. Kita bermakmum dengan orang fasik, makruh. Orang fasik menjadi imam juga wadah ya. Yang pertama hubungannya dengan makmum, yang kedua hubungannya dengan imam. Oke lah, ada orang fasik. Saya menjadi makmum orang fasik. Bagi saya sudah tahu ini fasik. Saya menjadi makmum, hukumnya makruh. Makruh untuk siapa? Untuk saya. Oke. Sekarang di surau, sudah tahu orang ini fasik. Dia maju untuk menjadi imam, makruh. Tapi makmum ini tidak tahu kalau dia fasik. Macam mana kita cakap dia makruh? Dia tak tahu. Tapi orang fasik yang memberanikan diri menjadi imam, makruh. Wadah ya. Yang satunya hubungannya dengan imamnya, yang satunya hubungannya dengan makmum. Itu kan iktidak bil fasik wa bil mubtadi. Menjadi makmum orang fasik dan orang yang ahli bid'ah. Yang kedua, orang fasik dan ahli bid'ah menjadi imam. Sudah ahli bid'ah buat makruh pula Anda. Sudah fasik buat makruh, rambutnya panjang pula. Macam mana? Wa imamatul muwaswis. Begitu pula dimakruhkan orang yang waswasah itu menjadi imam. Allahu Akbar. Astagfirullah.
Bentar ya. Baca. Allahu Akbar. Bismillah. Sudah. Jadi yang bis. Muas macam mana? Muas. Wa kullu man yakrahuhu aktsarul qaum liqudrin syar'i. Bukan hanya muaswis. Yang mana anggota masjid itu tidak suka dengan imam ini. Udah tahu orang tak ada yang suka dengan zaman. Dia bersikeras untuk menjadi imam. Lo tak, zaman bukan muaswis. Tapi tak tahu orang-orang kampung tak ada yang tuh saya tengok zaman tuh udah tak suka sudah. Ini orangnya macam-macam pokok gitu, saya tak suka. Tapi zaman tetap nak jadi imam, makruh. Yakni ada yang mengatakan la'anahullahu amma qauman wa hum lahu karihun. Salat itu kena apa ya? Imam itu punya peran, punya kesan di dalam makmum. Kalau imamnya handsome, suara bagus, habib, alim, kita kan juga senang kan? Imam sudah suara macam baldi jatuh, tak handsome pula, rambut panjang pula, jadi imam pula Anda ini. Lu orang kan marah kan? Waduh, ada macam itu. Anda tengok orang rata-rata masjid yang imamnya handsome dan suaranya bagus pasti ramai. Anda tengok saja, Anda buat survei. Yang masih muda, apalagi bujang, suara pasti ramai. Mungkin makcik yang punya anak perempuan pasti ramai. Subhanallah, itu menarik apa namanya? Menarik jamaah. Tak, ini imamnya ahli bid'ah, suka mengkafir-kafirkan. Tak handsome pula, suara jelek pula, baju tak bersih pula. Kira-kira yang jadi makmum siapa? Yang sama dengan itu. Yang sama banyak apa tak? Orang tua itu tengok masjid ini seram. Ini masjid atau tempat pelatihan teroris. Macam subhanallah, macam itu. Kejap lagi akan saya ajarkan siapa yang sunnah untuk menjadi imam. Ini kita imam itu mudah kan jadi imam. Waman yukarriru harfan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang kalau yang mengulangi wawu namanya wa, mengulangi fa namanya fa. Kalau sering ya sering mengulangi apa namanya? Sering mengulangi huruf. Saya punya kawan itu bukan mengulangi huruf, merubah huruf. Sin dirubah tak. Mustaqim. Dia tak bisa sangat mustaqim. Subhanallah. Macam itu. Memang macam itu. Anda kan sudah pernah ke South Africa, Anda pernah tengok banyak orang pelik-pelik kan orang itu kan? Pelik-pelik. Anda tengok Malaysia mungkin sedikit pelik. Anda tengok negara lain. Bayangkan saya di Ahqaf itu dari segala negara ada. Orang Somalia ada, Burkina Faso, Nigeria, Juzurul Qamar, Allah, dari dunia atau mungkin dari Pirate ada pun juga anu jadi. Pelik-pelik, benar. Di Jordan lagi saya tengok macam-macam orang. Orang itu pelik-pelik orang itu. Katam-tam wal fa' wal wa' ini frotit tiba min sama ikalamihim. Zaba. Zazan. Zayang. Apa? Zaman. Oh, zaman. Ada orang gagap. Ini benar. Ada orang gagap menikah. Angkah tuka wa zawajtuka bi binti fulana bin fulana. Nak cakap goblok itu susah. Kawan saya goblok. Tahu goblok. Bodoh. Saya tahu itu. Nak cakap goblok itu susah. Oke, saya
bukan HP Pak Habib ini tidak menghormati orang gagap. Saya menghormati. Saya pun dulu tuh juga gagap. Saya dulu ketika saya masih heksko, saya gagap. Dan teruk gagap saya. Teruk. Tak tahu semakin hari semakin tua ini gagap saya semakin hari semakin sedikit. Tapi saya dulu tuh gagap. Anda cuma tidak boleh menjadi imam, makruh menjadi imam. Yang lainnya silahkan. Kenapa harus Anda? Sedangkan orang yang normal banyak. Kalau saya memaksakan orang gagap menjadi imam, kasihan makmumnya. Imam itu kena sempurna. Karena kenapa? Dia yang akan menanggung pahala semuanya. Kalau imamnya sah, insya Allah semua sah. Tak ini imamnya gagap, imamnya pun problem. Macam mana? Wali ziyadah wa tatlilil qiraah, wali ziyadah wa tatwilil qiraah bit takrir. Jelas orang gagap itu akan menambahi, akhirnya bismillahirrahmanirrahim. Bismillah saja 5 menit. Orang kan malas kan? Orang kan malas. Dengan di masjid ini. Kenapa imamnya gagap? Dulu ada, sudah saya ceritakan ya, imam yang tua di Tarim itu ya. Imam yang tua di Tarim, tua sangat, sudah tua. Jadi di Tarim itu, di Masjid Jamek Tarim, imamnya hanya satu orang. Satu keluarga dari Al-Khatib. Masih keluarga yang saya berikan Anda sujud sahwi, masih keluarga itu. Jadi imam di Masjid Jamek Tarim dan Khatib hanya satu orang, satu keluarga dari keluarga Al-Khatib. Al-Khatib dan Bafadl ini, Muqaddimah Hadrumiyah itu Bafadl. Dua keluarga itu di Tarim, keluarga yang banyak ulamanya. Biasa di Tarim memang ada beberapa keluarga ini mubarak. Selain habaib, selain habaib, ada beberapa keluarga ini mubarak. Mubarak bukan karena kaya-kaya, karena banyak keluar daripada keluarga itu ulama. Kalau di masjid itu saya dengar as-sayyid dengan al-jum'ah, benar teman-teman. Jadi memang subhanallah di keluarga itu banyak orang alimnya. Jadilah keluarga itu, saya dengar di Kuala Lumpur, di mana? Di Singapura ada satu mufti Al-Khatib, mufti Singapura Al-Khatib. Lah Al-Khatib ini sudah tua. Setiap sholat Jumat membaca Al-Ghasyiyah. Wujuhun yawmaidin khasyi'ah. Terlupa. Makmum yang di belakangnya itu sering nak membenarkan, tapi mereka semua sama-sama wujuhun yawmaidin khasyi'ah, wujuhun yawmaidin khasyi'ah semua. Kalau imamnya salah, satu saja yang betulkan. Ini bukan satu masjid membetulkan. Ada satu orang sikit-sikit gila, otaknya sikit-sikit terganggu. Ada di Tarim namanya Baghorib. Dia tengok satu masjid ini gaduh. Ketika sholat Jumat ini, dia cakap shollu ala nabi. Nah, masjid sholawat semuanya kan? Sholawat semuanya. Karena itu orang-orang yang sudah terlampau tua jangan menjadi imam. Beri laluan orang-orang yang muda. Tapi imam ini masya Allah meninggal dalam keadaan sujud. Imam yang tua itu meninggal dalam keadaan sujud. Lama jadi imam, berpuluh-puluh tahun jadi imam Masjid Jamek Tarim. Masjid Jamek Tarim bukan sesuatu yang mudah. Ulama banyak sholat di situ. Ulama banyak sholat di situ. Wallahin lahnan la yughayyirul makna. Dan ada kesalahan membaca, tapi kesalahan itu tidak membuat makna itu berubah. Contohnya roknya ini terlalu banyak diulang. Bismillahirrahman, atau mimnya terlalu panjang. Bismillahirrahman. Itu kan salah kan? Tapi salah itu apakah membuat makna berubah? Itu makruh. Itu hukumnya makruh.
Wa muqaranatul ma'mum al-imama fi ma siwa taharrum minal ahkam. Begitu pula menyamai imam, makmum itu sama dengan imam. Namanya imam kan harus berilah luang imam dahulu, biarkan imam rukuk baru Anda rukuk, imam i'tidal baru Anda i'tidal. Ini tak imam i'tidal dia juga. Sama. Terus kalau Anda menyamai imam, apa gunanya imam? Imam itu ada untuk memberi contoh. Imam dulu buat baru Anda buat. Jangan sama-sama. Kalau Anda sama-sama dengan imam itu makruh dan membuat pahala jamaah hilang. Kecuali takbiratul ihram. Tak boleh. Takbiratul ihram, imam Allah belum selesai Allahu Akbar, makmum sudah Allah juga. Tak boleh. Harus Allahu Akbarnya makmum setelah imam itu selesai. Allahu Akbar baru makmum Allahu Akbar. Jadi alifnya Allah, alifnya lafzul jalalah harus setelah roknya akbar. Tidak boleh sama. Kalau sama saja batal. Sama saja batal. Dibilang hatal aqwal walau fi sirriyah. Begitu pula muqaranah itu makruh walaupun di dalam perkataan. Walaupun fi sirriyah loh. Kita kan sholat duhur ya. Imam Allahu Akbar, kita Allahu Akbar. Kita kan tak tahu kan. Imam itu bila membaca Al-Fatihah, bila membaca ini disunahkan untuk imam untuk membaca doa iftitah dulu. Setelah doa iftitah, makmum disunahkan untuk berhenti, diam. Biarkan imam membaca Al-Fatihah. Walaupun kita tidak mendengar bacaan imam. Makmum, sekiranya waktu ini imam sudah selesai membaca Al-Fatihah, baru makmum baca. Agar timing bacaan Al-Fatihah makmum tidak sama dengan timing bacaan Al-Fatihah imam. Setelah imam selesai membaca Al-Fatihah, imam diam. Jangan langsung membaca surah. Diam dulu imam. Beri laluan makmum untuk membaca Al-Fatihah. Sudah diam agak lama. Ini cukup untuk membaca Al-Fatihah. Baru imam membaca surah. Baru imam ruko. Macam itu. Agar tidak ada yang namanya kemakruhan. Jadi imam pelit. Jangan anda kira mudah. Karena kalau sampai makmum itu tidak mendapatkan sunnah sebab imam, makmum akan minta jawaban. Kenapa anda buat ini? Gara-gara ini saya mendapatkan muqaranah yang makruhah dan tidak mendapat 27 kali pahala. Malam ya'lam min imamihi annahu la ta'akhkhar ila faraghihi minal qira'ah lam yutliqu fi ruku'. Kecuali kalau makmum itu sudah tahu bahwa imam ini cepat ini. Kalau saya tunggu imam selesai baca, waladhdallin amin, bismillahirrahmanirrahim, yasin, Allahu akbar. Kalau saya tunggu imam ini setelah membaca Al-Fatihah, dia direct membaca surah pendek pula, saya tak akan sempat. Baru Anda boleh membaca Al-Fatihah berbarengan dengan imam. Itu pun makruh. Wan firaduhu anis-shaff. Ini yang masalah jar tadi. Dan dimakruhkan bagi makmum itu untuk apa? Infirad. Infirad itu sendiri di dalam shaf tadi itu yang saya jelaskan di dalam masalatul jar. Fa in lam yajid sa'atan ahrama summa jarra wahidan. Kalau ada orang nak masuk ke shaf yang kedua tidak mendapatkan tempat, dia takbir di shaf yang ketiga, kemudian tarik satu orang dengan syarat-syarat yang sudah saya ajarkan di awal-awal. Inilah sikit tentang apa? Sikit tentang sunnah dan makruhatul jamaah. Sekarang sikit saya akan baca tentang afdolul imamah, bukan yang ada di situ. Tak ada situ mungkin, tak ada mungkin. Hah? Dekat phone, dekat phone. Ahad nas bil imamah.
Ahakun nasi bil imamah. Faslun ahakun nasi bil imamah al-wali. Dapat? Siapa? Tiga-tiga apa? Dapat tak? Di sini halaman 358. Oh. Dapat? 35. Halaman software. Faslun ahakun nasi bil imamah al-wali. Kalau ada banyak orang, semua anak jadi imam, kan di sini kan cuma disebutkan yang diyakut ini kan imam-imam yang makruh siapa? Iya kan? Mubtadi makruh, fasik makruh, muwaswis makruh. Yang berhak siapa? Dibilang yang paling berhak untuk menjadi imam kalau semua gaduh, saya imam, saya imam, saya imam, al-wali. Raja. Raja yang paling berhak. Raja yang paling berhak. Kalau di Indonesia presiden. Ahakun nasi bil imamah al-wali fayataqaddam aw yuqaddim ghairuhu. Maka seorang raja, seorang pemimpin pada negara tertentu berhak untuk menjadi imam. Maka dia berhak untuk maju menjadi imam atau memajukan orang lain. Zaman maju berhak. Walau fi milki ghairihi. Walaupun itu di rumahnya zaman. Raja datang ke rumah zaman, yang berhak menjadi wali bukan ayahnya zaman, tapi raja. Kenapa? Karena zaman hanya memiliki rumahnya itu saja. Raja memiliki satu negara. Walau fi milki ghairihi wasakin bi milkin aw i'aratin, dan orang yang tinggal di sebuah bilik dan orang yang tinggal di sebuah rumah dengan cara memiliki rumah itu atau meminjam rumah itu. So, tengok hatta di dalam di dalam ibadat pun membahas muamalah tadi. Ada i'arah. Apa itu i'arah? Peminjam. Meminjam. Au ijarah. Apa ijarah? Menyewa. Macam saya ini menyewa. Rumah saya di Malaysia di Gombak ini menyewa. Macam Anda di sini ini menyewa. Ini bukan milik Anda. Dulu yang masih di sana itu i'arah. Datin pinjamkan kan, Anda tak bayar kan? Itu i'arah. Ijarah macam di sini Anda menyewa. Macam saya juga menyewa. Au waqfin. Diwakafkan ke Anda. Saya wakafkan rumah ini untuk zaman. Zaman tidak memiliki rumah ini. Rumah ini milik Allah, tapi zaman berhak untuk tinggal di sini karena wakaf. Au wasiyatin. Sebelum saya meninggal, saya katakan zaman diperbolehkan untuk tinggal di rumah ini. Au wasiyatin yataqaddam au yuqaddim. So, yataqaddam atau yuqaddim. Kalau saya di rumah saya ada zaman, saya berhak untuk menjadi imam walaupun saya bodoh. Kenapa? Karena itu rumah saya walaupun saya sibuk. Anda tak berhak menjadi imam walaupun Anda pandai, karena Anda berada di kekuasaan orang. Kalau di sini ayah Anda yang jadi imam, bukan saya. Karena dia yang berhak, karena di sini menyewa. Atau dia berhak untuk memajukan orang lain. Saya pilih siapa, tolong maju, boleh. Illa annal mu'ira ahaqqu minal musta'ir. Kecuali yang meminjamkan lebih berhak daripada yang pinjam. Rumah saya dipinjamkan oleh zaman pemilik rumah. Zaman rumahnya banyak, satu diberikan ke saya, dipinjamkan ke saya. Ketika zaman datang ke rumahnya, yang berhak saya atau zaman? Boleh ya, sekarang saya kan tinggal di rumah. Rumah itu adalah milik zaman. Zaman cuma meminjamkan rumahnya Habib, stay saja di sini tak payah bayar. Kemudian zaman datang ke rumah yang saya tinggali ini. Kemudian begaduh imamnya, saya tidak, saya, enggak, saya, Anda, saya. Yang lebih berhak saya sebagai musta'ir atau zaman sebagai mu'ir? Zaman sebagai mu'ir. Walaupun yang tinggal saya. Illa annal mu'ira ahaqqu minal musta'ir. Wa sayyidi
ahaqqu min abdihi alladzi laisa bimukatab. Dan kalau ada hamba sahaya dan sayyidnya, maka sayyidnya lebih berhak untuk menjadi imam daripada hamba sahayanya, kecuali kalau hamba sahayanya ini mukatab. Nanti mukatab kan saya jelaskan. Mukatab itu adalah seorang hamba yang membeli kemerdekaannya dengan harga. Nanti akan ada hukum-hukumnya sendiri di akhir kitab. So, tengok. Wal imamur ratib ahaqqu min ghairil wali. Imam yang ditentukan oleh negara, imam yang ditentukan oleh kerajaan lebih berhak daripada yang lain. Oh, surau Al-Islah, siapa imam ratibnya? Imam ratib itu yang imam apa? Yang ditugaskan. Imam yang ditugaskan lebih berhak untuk menjadi imam daripada yang lainnya, kecuali raja. Raja datang, iya raja, saya jadi imam. Kenapa saya imam ratib? Saya yang menjadikan Anda imam ratib. Saya lebih berhak daripada Anda. Fayataqaddam au yuqaddim. Imam ratib, dia boleh menjadi imam atau dia suruh orang lain untuk menjadi imam. Oke. So, tengok. Setelah musannif menyebutkan hal-hal yang berkaitan dengan tempat, kan pemilik rumah lebih berhak, rumah dibilang sohibul makan. Orang yang memiliki tempat lebih berhak daripada orang yang memiliki spike yang tinggi. Setelah pemilik tempat ini selesai, dua-duanya bukan di tempatnya. Contohnya dua-duanya di surau. Kenapa? Tak clear. Hah? Tak clear. Tak clear. Tak apa. Tak nampak muka hati. Amal perbuatannya kurang. Saya pun tak nampak. Dah. Tenang aja bisa. Kabur. Kali dulu. Dah stop belum? Belum.